Unit Resmob Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan ke udara di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat kemarin sore. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Sebelumnya pengemudi mobil yang merupakan remaja sempat menyerempet motor dan mengancam pengemudi motor dengan senjata api. Nyabu tuh, periksa mobilnya bang, nyabu bang dia bang, periksa mobilnya. Polisi kemudian menghalau warga yang geram karena berusaha mengeroyok pelaku. Setelah menggeledah mobil, polisi menemukan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam warga. Dari mana? Itu ditodong saya yang lihat sendiri. Ditodong tapi iya. Ditongolin kayak begini. Nah, saya refleks mundur dong. Ya kan, refleks mundur. Nah, udah akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini SMA 57 warga pada ngumpul di situ. Bukan shotgun, bukan airgun, senjatanya plastik. Oh, plastik. Senjata plastik yang biasa buat mainan anak-anak. Sempat ditanya gak dia bawa itu untuk apa, Pak? Itu kalau menurut pengakuannya sih sementara nggak sengaja terbawa, itu memang mainan anak-anak, memang ada di mobil itu, nggak sengaja terbawa. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku mengancam korban dengan pistol mainan. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dilaporkan terkait adanya penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Freddy Kusnadi, orang yang mengklaim sebagai pihak pembeli rumah milik orang tua Dino. Sementara itu, Dino mengaku tidak gentar menghadapi sindikat mafia tanah yang telah merugikan ibunya. Menanggapi adanya pelaporan tersebut, Dino justru merasa heran ada sindikat yang melaporkan balik dirinya. Namun demikian, Dino memandang ada celah terbuka dalam pengungkapan kasus mafia tanah tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menerima 3 laporan terkait pemalsuan sertifikat rumah orang tua Dino Patijalal. Modus pelaku hampir sama, yakni dengan memalsukan sertifikat tanah dan bangunan milik orang tua Dino. Komplotan mafia tanah tersebut diduga mengubah identitas kepemilikan orang tua Dino. Para pelaku kini telah ditangkap dan menunggu kelengkapan berkas perkara sebelum dilanjutkan ke persidangan. Bagaimana mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyikapi kasus mafia tanah ini? Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dino. Malam. Pak Dino, langsung saja, Anda dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik dan berikutnya rencananya Anda juga akan dilaporkan tidak hanya di Barreskrim namun juga di Polda Metro Jaya. Tanggapan Anda yang ingin kami dengar langsung. Jelas ini suatu hal yang menggelikan karena kalau dilihat dari Instagram saya sudah jelas sekali bahwa tersangka dalam salah satu kasus penipuan itu dengan jelas mengatakan bahwa Freddy Kusnadi adalah orang yang pertama memberikan KTP palsu, memberikan NPWP palsu, memberikan figur palsu dan membuat rekening palsu. Dan nama Freddy ini juga mengambil alih sertifikat rumah ibu saya di Jalan Paradiso, padahal sama sekali tidak ada transaksi dan tidak ada AJB, tidak ada pertemuan juga, tidak ada kesepakatan apapun, dan benar-benar seperti siluman, tahu-tahu sudah beralih ke namanya dia dan berbagai hal lainnya. Jadi dengan senang hati tolong tunjukkan mukanya aja gitu, karena selama ini tadi dia dipanggil oleh Polda, tidak datang dengan asal ada sakit perut. Saya ingin sekali Freddy dan para dalangnya, kelompoknya datang menunjukkan mukanya, right? Dan karena sudah dicari polisi. Ya. Dan diinterogasi oleh polisi sehingga cerita-ceritanya dapat terkonfirmasi ya. Oke, dari apa yang Anda post di media sosial Anda begitu, ada pengakuan salah seorang tersangka. Bagaimana Anda melihat bahwa ini dijadikan barang bukti yang kuat sampai sejauh ini pun yang bersangkutan yang Anda sebutkan menjadi sindikat mafia tanah ini, mafia sertifikat rumah palsu ini belum terjerat polisi?
justru ini saya kira suatu langkah yang penting bagi polisi untuk memanggil si Freddy. Akhirnya ya, setelah ada berbagai kasus yang menimpa ibu saya, di mana Freddy dan komplotannya sama-sama terlibat. Jadi yang paling penting sekarang kita serahkan ke polisi, silakan polisi interogasi Freddy. Dia bisa berkata ini dan itu, pengacaranya juga bisa berkata ini dan itu. Tapi kita semua itu hanya nyanyian, dan yang penting adalah examination, pemeriksaan oleh polisi, karena polisi kan juga nggak bisa dikibulin, right? Data-datanya ada, right? Kalau rumah bisa beralih beralih nama tanpa adanya transaksi, bahkan pertemuan aja tidak ada, itu kan suatu hal yang luar biasa, dan banyak juga dialami korban-korban lain. Saya sudah mendapatkan ribuan pemberitahuan di Twitter saya, di Instagram saya, di handphone saya, yang menyatakan, Pak Dino, saya juga mengalami hal yang sama dan lain sebagainya. Jadi suatu hal yang sangat serius dan mewabah. Ya. Disebutkan sudah ada 3 laporan yang akan menindaklanjuti kasus ini. Anda sebagai korban, apakah juga Anda akan melaporkan balik laporan yang sudah disampaikan tim kuasa hukum Freddy ini sebagai bentuk babak baru kasus ini? Sekarang ini yang paling penting polisi aja. Polisi karena sudah memanggil dia. Jadi apapun manuver atau akrobat yang dilakukan oleh sindikat ini, dan jangan lupa si Freddy ini tidak sendiri, ada orang-orang di belakangnya, di atasnya gitu ya. Semua yang dinyanyikan dia akan diperiksa oleh polisi. Pak Dino, dan dia tidak bisa menghindar gitu. Pak Dino, Anda menyebutkan ada orang-orang di belakang Freddy. Beranikah nama-nama ini sebetulnya diungkap siapa mereka? Saya sudah kurang lebih tahu nama-nama orang yang selalu ada di sekitar Freddy kalau mereka sedang mengincar rumah ibu saya. Jadi saya ada nama-namanya, dan saya sudah sampaikan kepada polisi agar mereka mewaspadai nama-nama ini. Oke, apakah nama-nama tersebut termasuk dalam instansi bagian BPN kah, rezim dan lain sebagainya? Umumnya anak-anak muda, yang saya tahu ya, anak-anak muda dan pengusaha gitu ya. Jadi bukan, sepengetahuan saya sampai sekarang, bukan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan gitu ya. Oke, artinya Anda akan membuka nama-nama tersebut. Yang baru Anda buka nama Freddy. Kemudian Anda buka bukti-buktinya yang Anda duga ini akan menguatkan pengakuan Anda, tuduhan Anda. Dan nama-nama yang di belakang Freddy pun Anda akan buka? Saya sudah sampaikan ke polisi beberapa nama, dan tentu tugas dari mereka adalah untuk menelusuri nama-nama ini. Tapi kan ini sebetulnya tidak sulit ya, kan sekarang kan era digital, jadi kalau ada yang menerima uang bisa ditelusuri dari bank ya, dan ini catatan yang selamanya tidak bisa dihapus dan lain sebagainya. Jadi saya optimistik kalau serius kerjanya bisa ditelusuri mereka. Kita tunggu saja tindak lanjut kasus hukum ini. Terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Dino Patijalal. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 yang sempat kabur lewat gorong-gorong di rumah sakit Bojonegoro meninggal. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.